penjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Menemuin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong, saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan netama nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang padahal ya duit mama kena kembi dek jung mama lain nu sekomplotan lan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung.
Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan.
Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain endeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek jo mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru,
Ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban.
Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba.
Padahal nu tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang padahal ya duit mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan lan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,
Jekata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus.
Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal nu tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek jong mama lain nu sekomplotan lon kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan,
pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain. Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Dirreskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal tuh aku irame dengan taman kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal duit mama kena kembi dek itu mama lain sekomplotan lon kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1,2 kamu cantik, aku punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu,
kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong, saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan etama nu kembi aku do. Aku lain endeng tulang padahal itu mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan non kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun,
Ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1,2 kamu cantik, artinya punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut.
Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal nu tuh aku irame dengan etama nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki.
sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlaga meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Treskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata.
1.2 koma, kamu Asik. cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadak. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain endeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan non kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial.
Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya.
Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, hatinya punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ya ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu,
Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan etama nu kembi aku do. Aku lain gendeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan lan kancana kan. Senjuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif.
Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain. Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang.
3 di antaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain, si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center, di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu,
kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong, saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan etama nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang padahal duit mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan lan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun,
Ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut.
Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki.
sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata.
1.2 kamu Asik. cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainudin. Kepada wartawan, Ainudin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainudin, Senin, 9 Desember 2024. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainudin. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainudin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain indeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan lan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial.
Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya.
Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center, di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut,
jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan, bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, jikata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan non kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, jikata Syarif.
Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain. Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ya ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang.
3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain, si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center, di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal lenu tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan lon kancana kan. Sencuru aku telepon maan meniunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut.
Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, akhirnya punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu,
kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Dirreskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan etama nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal iluwe mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan lan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama 2 orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan 2 penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan 2 penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun,
Ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1,2 kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut.
Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal nu tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Suartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki.
sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya. Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata.
1.2 kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki, itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, kata Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan etama nu kembi aku do. Aku lain endeng tulang. Padahal duit mama kena kembi dek ijo mama lain nu sekomplotan non kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial.
Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda NTB di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, 9 Desember 2024. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini-gini, buktinya dia ngerusak kamu. Beredar di media sosial dan pesan instan rekaman video Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung merayu korbannya.
Dalam video berdurasi sekira 3 menit, terdengar suara Agus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Awalnya, Agus mengungkap kembali masa lalu hubungan korban dengan mantan kekasih. Selanjutnya, Agus pun menempatkan dirinya seandainya sebagai kekasih korban. Warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menyatakan dirinya tidak seperti lelaki kebanyakan. Adapun maksudnya sebagai pria yang memiliki keterbatasan fisik, Agus menyebut dirinya tidak mungkin berbuat tidak senonoh. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru ini berupa rekaman video percakapan antara Agus dengan salah satu korban. Rekaman itu juga sudah dilakukan uji forensik digital sebagai bukti bahwa pelaku memang berinteraksi dengan korban dengan menggunakan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Beredar video memperlihatkan tingkah Iwas atau Agus Buntung menggoda perempuan di jalanan Mataram, NTB. Video tersebut beredar di media sosial di tengah kasus laporan ruda paksa yang menyeret namanya. Dalam video, memperlihatkan aksi Agus tengah membonceng kendaraan dengan rekan laki-laki. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus tampak mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun. 1.2 koma, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Video itu diunggah akun X Imior Futurewif berdurasi 11 detik dan telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, 17 Desember 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kini ciut. Agus Buntung kini meminta kasusnya diselesaikan secara damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Buntung juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Ia saya hadapi, persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik, iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik, mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direskrimum Polda NTB. Agus merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Korban diketahui berjumlah 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Saat diperiksa, Agus didampingi ibu dan pengacaranya bernama Ainuddin. Kepada wartawan, Ainuddin menceritakan pengakuan Agus berkait tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Intinya, Agus tak ada niat melakukan pelecehan seksual, malahan ada kesan bahwa Agus yang diperdaya. Memang itu ada kejadian, tetapi kejadian itu masih dalam tanda kutip, kita masih menunggu persidangan di pengadilan, kata Ainuddin, Senin, 9 Desember 2024. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus kepada perempuan yang diduga menjadi korban tersebut, tersangka meminta tolong untuk diantar ke kampus. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ainuddin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut.
jelasnya. Kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun seusai melakukan berhubungan di homestay tersebut, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus tidak punya uang, lalu menelpon temannya laki-laki. Itulah kejadian ketemu laki-laki mengungkapkan sesuatu seolah-olah terjadi pemaksaan. Bagaimana melakukan pemaksaan adegan lebih aktif perempuan, jika tak Ainuddin. Meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek itu mama lain nu sekomplotan lon kancana kan. Sencuru aku telepon maan meneunin. Beredar video singkat seorang wanita yang curhat hampir jadi korban Agus Buntung viral di media sosial. Diketahui sosok Agus Buntung alias Iwayan Agus Wartama menjadi sorotan setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung sempat mendapat dukungan warganet lantaran kondisi tanpa lengan membuat tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Namun makin lama, tabiat Agus Buntung makin terkuak. Dari pengakuan korban hingga dosen, Agus Buntung dinilai memiliki sikap manipulatif. Selain itu, tingkah Agus Buntung pun dikuliti warganet. Beredar aksi Agus Buntung melakukan cacaling terhadap wanita hingga minum-minuman keras tersebar di media sosial. Terbaru, ada pengakuan seorang wanita yang hampir menjadi korban Agus Buntung. Video tersebut diunggah oleh Satria_Gigin di media sosial X pada Minggu, 8 Desember 2024. Gadis berambut panjang tersebut tampak ekspresif menceritakan bagaimana kelakuan Agus Buntung pada dirinya. Dengan menggunakan bahasa Sasak, wanita tersebut menjelaskan pernah bertemu Agus Buntung di suatu taman. Ia diminta oleh Agus untuk membukakan celananya untuk kencing. Padahal di tempat itu banyak lelaki. Sehingga ia berdalih akan memanggilkan teman cowok untuk membantu Agus. Tak berhenti di sana, Agus berlagak meminta bantuan sang perempuan untuk menghubungi sang ibunda. Diduga cara tersebut dilakukan agar Agus Buntung mendapatkan nomornya. Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawar penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak sopan terhadap para penari wanita. Sebelumnya juga beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Dalam video tampak Agus Buntung dengan lihai mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Agus Buntung lantas berjoget setelah meminum miras tersebut. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya.